Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Di tengah masa pandemi COVID-19, Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong pemulihan sektor pariwisata Provinsi Bali, sehingga ekonomi dan masyarakat Bali membaik. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat di setiap tempat wisata harus ditegakkan agar memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Ditemui usai FGD di Provinsi Bali, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, penerapan protokol kesehatan yang ketat di tempat wisata sangat dibutuhkan, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu dan jarak minimal 1 meter, dan hal ini untuk menimbulkan rasa aman wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung. Tentu keharapan kita ke depan, tentu pertama agar penerapan protokol kesehatan maksimal diterapkan. Yang kedua, bagaimana juga pandemi ini bisa kita istilahnya itu kelola dalam arti protokol kesehatan maksimal dan kepariwisataan bisa kembali pulih perlahan dengan harapan sehingga ekonomi Bali dapat tumbuh. Putu Supatma mendorong adanya sinergi dengan program pemerintah pusat dan daerah khususnya Provinsi Bali terkait dengan pemulihan pariwisata. Putu menekankan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan. Nah, tentu perlu adanya sinergi yang komprehensif. Memang tidak mudah, tapi memang harus dilakukan secara maksimal. Langkah-langkahnya harus sebuah langkah yang ekstraordinari, komprehensif, penuh konsep yang istilahnya orkestrasi baik. Sehingga betul. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di setiap tempat wisata harus ditegakkan agar memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan penindakan kebakaran hutan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI, Sulaiman El Hamzah, mengapresiasi kinerja pelestarian hutan dan lingkungan oleh Kementerian LHK, namun masih perlu ditingkatkan, seperti penambahan polisi hutan, mengingat semakin meningkatnya kerawanan kebakaran hutan, illegal logging, dan perburuan hewan yang dilindungi. Tetapi memang ada banyak yang perlu diperbaiki di sana. Terutama kita punya tenaga lapangan di polisi hutan ini kan memang jumlahnya sangat terbatas. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari menilai, minimnya sosialisasi dan koordinasi kepada tokoh masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama menjaga pelestarian hutan. Endang berpendapat, seharusnya masyarakat dilibatkan untuk menjaga hutan. Regulasinya sudah ketat, cuma karena tidak ada reward and punishment dan sosialisasinya kurang, sehingga masyarakat tidak sadar. Dan juga pengusaha-pengusaha makin merajalela karena hukumannya tidak berat. Tapi kalau rakyat berat gitu. Nah, kemudian juga ada undang-undang yang 2 hektar boleh dibakar. Lah kalau sekeluarga 2 hektar Lebih lanjut, Endang menegaskan hukuman yang tegas perlu diberikan kepada para pelaku pembakaran hutan sehingga kebakaran hutan dapat dicegah. Hilman Hidayat dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah menyerap hasil panen petani agar tidak terjadi penumpukan produk hasil petani di desa-desa yang membuat petani mengalami kerugian. Pemerintah melalui Bulog harus melakukan pemetaan daerah-daerah yang surplus hasil pertanian komoditi tertentu untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah lain yang masih kekurangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro meminta pemerintah turun tangan menolong sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi yang masih bergerak di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Darori berpendapat tugas pemerintah saat ini adalah menyerap dan memasarkan hasil pertanian. Ke depan, kami kebetulan di Komisi 4 terus mendorong di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan bagaimana pemerintah itu bisa memberikan dorongan sehingga masyarakat petani itu bisa menjual itu laku dagangannya.
Nah, jangan sampai terjadi stok menumpuk di pertanian di daerah-daerah desa tidak bisa tersalurkan. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Firman Subagio meminta pemerintah menjaga kestabilan harga produk pertanian dan pangan lokal agar petani semakin bergairah menanam komoditi pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana mengoptimalkan daripada pangan nasional ini dari produk dalam negeri. Ya, petani-petani ini dengan adanya COVID ini adalah kita jadikan era kebangkitan petani. Namun tentunya stabilisasi harga ini yang harus kita jaga. Sejumlah komoditas pertanian akan masuk musim panen dalam waktu dekat, sementara penyerapan hasil panen menurun terimbas pandemi COVID dan pembatasan sosial di berbagai wilayah. Fajar Ilhami dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI yang mendukung Permen ESDM nomor 8 tahun 2020 tentang gas bumi. Setelah jeda berikut. Menyusul pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak buruk kepada sektor pertanian, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus dan insentif bagi sektor pertanian. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Posludin mengatakan, petani merupakan penggerak utama sektor pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan selama masa pandemi, sehingga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Andi Akmal menyampaikan, sektor pertanian akan bertahan dan terjaga produktivitasnya jika kesejahteraan petani beserta keluarga diperhatikan. Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi para petani, khususnya petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Solusi ya terhadap permasalahan pangan kita bisa dibayangkan misalnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita kekurangan pangan, apa yang terjadi gitu. Ya kan? Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita berharap rencana ini bisa direalisasikan, diberikan BLT bagi petani-petani kecil, buruh tani ya yang tidak punya lahan. Andi Akmal menilai pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 berbanding terbalik dengan langkah pemerintah yang telah mengurangi subsidi pupuk bagi petani kecil, sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah. Kami rasakan di lapangannya dari Dapil maupun dari daerah lain, petani menjerit. Satu sisi kita capaian pertumbuhannya bagus, harapan kita besar. Sisi yang lain kita melihat bahwa pemerintah ini tanda kutip mengurangi jatah subsidi pupuk. Ini pasti akan menyebabkan masyarakat atau petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Lebih lanjut, Andi Akmal mendesak keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor pertanian dengan membuat program yang berpihak kepada petani. Fajar Ilhami dan Tegar TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI berpendapat peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2020 tentang penetapan penggunaan dan harga gas bumi perlu didorong agar harga gas di konsumen bisa berkisar $6 per MMBTU. Ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Supardo mengatakan perlu adanya pengurangan harga gas bumi di saat pandemi ini karena akan sangat bermanfaat bagi sektor industri yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tentu adanya pengurangan daripada harga gas akan sangat bermanfaat bagi sektor usaha yang saat ini memang juga sedang dalam kesulitan untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi hal itu yang telah kami tekankan. Berikutnya kami juga telah meminta kepada PLT Dirjen untuk memastikan agar infrastruktur gas ini tetap terbangun. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menambahkan, Permen nomor 8 tahun 2020 dibentuk untuk memberikan stimulus-stimulus kepada industri yang saat ini sedang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Permen ini dibuatkan karena untuk memberikan stimulus kepada industri-industri di tanah air supaya bisa bersaing dan juga bisa meningkatkan kinerjanya. Ini juga perlu harus ada pengawasan juga. Komisi 7 DPR pun terus mendukung adanya pengembangan pasar domestik
dan infrastruktur gas bumi yang difokuskan pada wilayah baru. Bondan dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan potensi pariwisata agar dapat menjadi destinasi pariwisata prioritas. Ditemui usai menerima DPRD Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Komisi 10 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian menilai Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Salah satu daerah yang menurut kami itu potensial sekali dan itu adanya di Kalimantan Timur, daerahnya Berau. Ya, jadi Berau ini memang daerah yang sangat luar biasa ya, dan mungkin belum terlalu dikenal seperti Bali. Terkait di sektor pendidikan, terdapat sekitar 5.800 beasiswa program Indonesia Pintar yang sudah disalurkan di Kabupaten Berau untuk membantu pembiayaan sekolah. Mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Berau melambat. 5.800 beasiswa PIP yang mungkin sekarang sudah bisa ditambahkan di Berau karena memang dengan pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang tadinya mungkin tidak termasuk kategori miskin tapi karena usaha mereka, apalagi karena Berau tergantung pariwisata ya. Komisi 10 DPR RI berharap Kabupaten Berau dapat masuk dalam destinasi prioritas dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 1 DPR RI mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk melakukan inovasi agar tetap diminati oleh masyarakat. Ditemui usai rapat dengan Direksi RRI, anggota Komisi 1 DPR RI, Taufik Abdullah mengatakan, RRI harus dapat beradaptasi dengan tren masyarakat saat ini agar dapat diminati. Mengingat era industri 4.0 telah mengubah kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang instan dan cepat. Sedangkan RRI memiliki modal jangkauan yang luas sehingga dapat bersaing di masa sekarang. Karena memang perkembangan teknologi 4.0 ini mengubah selera masyarakat sampai kepada mengubah kebutuhan masyarakat soal banyak hal ya. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan satu informasi yang cepat, yang murah. Taufik mengatakan salah satu inovasi yang perlu dilakukan oleh RRI adalah hadir dalam format streaming. Karena saat ini jaringan internet stabil di Indonesia sudah cukup merata, minimal hingga ke tingkat kabupaten. Ada satu platform yang memungkinkan publik bisa mengakses informasi-informasi hiburan, pendidikan segala macam dari RRI atau dari radio, tapi cukup melalui ponsel misalnya, karena sudah ada platformnya, ini kan tetap bisa eksis mereka. Jadi saya kira tidak boleh terlalu khawatir soal ini, yang terpenting inovasi harus segera dilakukan. Taufik optimis RRI dapat bertahan karena memiliki faktor nostalgia yang kuat. Masih banyak pendengar setia RRI yang mendengarkan RRI melalui jalur konvensional. Nur Fuad dan Tegar TVR Parlemen melaporkan. Terkait banyaknya masukan soal jurusan umum yang ingin dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Komisi 8 DPR RI merasa perlu adanya kajian mendalam. Komisi 8 berharap jurusan yang berkenaan dengan pengembangan agama tetap menjadi jurusan utama di PTKIN. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan jika pembuatan jurusan umum seperti kedokteran dan jurusan umum lain tidak menjamin bisa melahirkan pemikiran Islam yang moderasi. Karena itu sebetulnya kajian-kajian Islam yang perlu diperkuat. Karena itu kita mengalami kesulitan. Kalau semuanya menggeser anggaran menjadi kedokteran, politik, dan lain-lain, maka kajian Islam akan tertinggal.
Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan peran agama saat ini begitu penting sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, PT KIN diharapkan dapat memaksimalkan pendidikan keagamaan melalui jurusan yang ada pada saat ini. Segala pelaksanaan apakah ini kedokteran yang diawali dari syariah misalnya ya, pelaksanaan melalui agama yang mengacu berpedoman pada agama, saya kira semakin kesini semakin dicari. Dalam rapat Komisi 8 DPR RI dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Komisi 8 DPR RI meminta permasalahan terkait dengan pengembangan jurusan umum seperti kedokteran dan jurusan umum lainnya dikaji lebih mendalam. Nadia dan Samsul TVR Palembang melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.